Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS untuk tahun sebelum 2016. Dan ini soal keempat atau soal nomor 24 untuk option pertama yaitu Pure Maths. Nanti setelah pembahasan ini, mungkin di lain kesempatan Koko akan lanjutkan pembahasan untuk option-option yang lain, yaitu statistik ataupun mechanics. Nah, jadi make sure yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu, sehingga kalian bisa dapat notification ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Koko langsung lanjut aja ke soal keempat atau soal nomor 24 ini. 24 yang A ini soalnya tentang logarithmic equation. 24 yang A, dia bilang solve the equation log 3 5x plus 1 equals to log 9 5x plus 1 squared. Oh, square-nya di dalam ya. 5x plus 1 square baru tutup bracket. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan logaritma, kita harus bikin basis dari logaritmanya sama terlebih dahulu. Jadi di sebelah kiri basisnya 3, di sebelah kanan basisnya 9. Nah, 9 itu kita harus ubah dulu menjadi basis 3. Jadi kalau Koko tulis log 3 5x tambah 1 sama dengan log 3 kuadrat 5x plus 1 kuadrat tutup bracket. Nah, menurut sifat logaritma, ketika basisnya ada pangkat 2, pangkatnya boleh kita kedepanin, tapi jadinya 1 per. Jadi kalau Koko terapkan sifat logaritma, kita akan dapat persamaan yang seperti ini. Basisnya ke depan, tapi jadi 1 per. 1 per 2, pangkatnya maksudnya, pangkatnya ke depan, tapi jadi 1 per. Log 3, 5, x tambah 1 kuadrat tutup bracket. Nah, sekarang dia punya basis udah sama, tapi kita belum boleh hilangkan basisnya, karena untuk ruas sebelah kiri masih ada setengah. Menurut sifat logaritma lagi, setengah ini kita boleh pindahkan ke atas, menjadi pangkat. Jadi kalau Koko tulis satu baris lagi, log 3 5x tambah 1 sama dengan log 3 5x plus 1 square tutup kurung pangkat setengah. Nah, ketika basisnya udah sama, kita boleh abaikan logaritmanya. Jadi seolah-olah logaritmanya boleh dicoret. Sisanya adalah 5x tambah 1 sama dengan 5x tambah 1 kuadrat pangkat setengah. Kita simplify bentuk ini. Koko sederhanain aja. Jadinya 5x tambah 1 sama dengan pangkatin setengah. Jadinya akar 5x plus 1. Kita tinggal cari x-nya dari expression ini. 5x plus 1 equal to root 5x plus root 5. Isolate x-nya, 5x minus root 5x equals to root 5 minus 1. Sekarang terakhir kita tinggal solve for x. 5 dikurang root 5 sama dengan root 5 min 1. Dengan kata lain kita akan dapat x sama dengan root 5 dikurang 1 dibagi dengan 5 minus root 5. Nah, ini boleh disederhanain, dirasionalisasi, supaya bentuknya jadi lebih rapi. Koko kaliin 5 plus akar 5 dibagi 5 plus akar 5. Kita kalkulatorin aja untuk dapat jawaban akhirnya. Akar 5 dikurang 1, 5 min akar 5. Kalau Koko hitung, kita dapat 1/5 akar 5. Itu setelah disimplify ya. Jadi setelah disimplify semua, kita akan dapat 1/5 root 5. Inilah jawaban untuk soal nomor 24 bagian yang A.
Kita lanjut lagi ke bagian B. Bagian B dia bilang, by using the substitution y equals to ux, where u is a function of x, solve the differential equation 2xy dy dx equal to x square plus 2y square. Jadi tujuan kita adalah mencari solusi dari differential equation ini. 2xy dy dx equals to x square plus 2y square. Tapi kita harus solve ini dengan menggunakan substitution y equals to ux. Nah, ketika kita mau menyelesaikan differential equation menggunakan substitution, substitusinya kita harus differentiate dulu. Jadi kita harus turunkan bentuk ini terhadap x. Jadi Koko differentiate with respect to x. Turunan dari y itu adalah dy dx. Turunan dari ux kita akan pakai product rule. Jadi u aksen, turunan dari u adalah du dx. U aksen dikali v, ditambah u dikali v aksen. V-nya x ya, turunan dari x itu adalah 1. Jadi kalau Koko simplify, Koko akan dapat dy dx itu adalah x du dx plus u. Nah, sekarang kita akan substitute ke bentuk di sebelah kiri, bentuk soalnya. Setiap y kita akan ganti pakai u times x. Jadi kalau Koko tulis di sini 2xy, y-nya ux, dy dx, dy dx-nya ganti pakai yang tadi, yang warna biru di sini. Dy dx itu adalah x du dx plus u equals to x square, x-nya biarin aja, plus 2y square, berarti plus 2ux square. Kita simplify dulu untuk lihat apa bentuk terakhir yang kita bisa dapat. Ini kita kaliin masuk aja. Koko akan dapat 2ux cube du dx plus 2u square x square equals to x square plus 2u square x square. Ada bentuk yang bisa di-cancel, kita buang aja. Kemudian x square sama x cube kita boleh coret 1 x-nya. Coret 2 maksudnya. Sehingga sisa yang kiri tinggal 1. Jadi kalau Koko sederhanain lagi, kita akan dapat 2ux du dx equals to 1. Sampai tahap ini yang kita akan lakukan adalah separating variable. Sebelah kiri kita bikin variabelnya u aja, sebelah kanan kita bikin variabelnya x aja. Jadi Koko akan dapat 2u du equals to 1 over x dx. Setelah kita separating variable, integralin kedua sisi untuk mendapatkan solusinya. Integral 2u itu adalah u square. Integral 1 over x itu adalah ln x. Plus c jangan lupa. Nah, setelah sampai tahap ini, kita tinggal substitusi balik u-nya. U itu adalah dari atas ini ya. U adalah y over x. Jadi u itu y over x. Jadi kalau u square, kita akan dapat y square over x square equals to ln x plus c. At the end, kita dapat y equals to x square ln x plus c x square. Ini jawaban kita. Kalau kalian tadi teliti baca soalnya, soalnya bilang, sorry ini ada square ya. Tadi soalnya bilang, expressing y square explicitly in terms of x. Jadi yang kita mau cari memang y square. Jadi kita nggak perlu cari y itu apa. Karena yang dia tanya adalah y square itu apa.
Oke, ini untuk yang B. Koko lanjutin lagi, satu bagian lagi yaitu yang C. Yang C dia bilang, express that rational function in partial fraction. Stop sampai di sana, Koko akan cari partial fractionnya terlebih dahulu. Soalnya itu x square minus x plus 3 over x minus 2 x square plus 1 over x minus 2 x square plus 1. Benar nggak ya? Oke. Nah, kita akan pecah bentuk ini menjadi partial fraction. Jadi penyebutnya kita pisah, itu bentuk partial fraction. Karena yang x minus 2 ini linear vector, maka pembilangnya itu adalah konstanta. Tapi untuk x square plus 1, karena ini quadratic vector, maka numeratornya atau pembilangnya kita harus misalkan bentuk linear, yaitu bx plus c. Kalikan seluruh expression ini dengan penyebutnya, kita akan dapat suatu equation yang harus disolve. Jadi semuanya kalikan dengan x minus 2 x square plus 1. Nanti sebelah kiri tinggal bersisa x square minus x plus 3. Sebelah kanan adalah a x square plus 1 plus bx plus c x minus 2. Kita boleh simplify dulu bentuk sebelah kanannya. Nanti at the end kita akan comparing coefficient. Koko simplify sedikit. Ax square plus a plus bx square minus 2bx plus cx minus 2c. Kalau Koko rapiin lebih jauh, Koko akan dapat a plus b x square plus minus 2b plus cx plus a minus 2c. Nah, ini adalah x square minus x plus 3. Nah, sudah sampai tahap ini kita akan comparing coefficient. Jadi by comparison kita akan dapat, pertama kalian lihat koefisien x square. Sebelah kiri koefisiennya 1. Sebelah kanan itu adalah a plus b. Maka Koko bisa bilang a plus b equals to 1. Kemudian yang kedua kita lihat coefficient of x. Sebelah kanannya minus 2b plus c. Sebelah kirinya minus 1. Terakhir konstantanya. Right hand side-nya a minus 2c. Left hand side-nya 3. 3 bersamaan, 3 variabel. Dengan menggunakan kalkulator atau hitung manual, kita bisa dapat A, B, dan C-nya. Koko udah pasti kalkulator aja ya. Jadi harus dibiasakan menggunakan kalkulator. Karena kalkulator ini bisa menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan. Kalau Koko kalkulatorin, kita akan dapat jawabannya adalah A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 1. Dengan kata lain, inilah jawaban kita. Bentuk partial fraction-nya adalah A over x minus 2 plus bx plus c. Bx-nya 0 berarti minus 1 over x square plus 1. Ini jawaban kita. Baru kita lihat pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dia bilang, find the first three terms. Find the first three non-zero terms. Kita akan cari 3 suku yang bukan 0. In the expansion of f of x. Dari ekspansi bentuk f of x. In descending powers of x. Jadi yang kita mau cari adalah descending. Ini yang kita akan ekspansikan. Jadi pangkatnya atau powernya itu harus descending. Artinya harus menurun.
Bagaimana cara kita ekspansi? Kita lihat aja bentuk fx-nya. Fx Koko adalah ini yang di atas. Koko akan pindahkan x min 2-nya ke atas, sehingga dia punya pangkat min 1. X min 2 pangkat min 1, min x kuadrat plus 1 pangkat min 1. Karena untuk melakukan binomial expansion, dia harus punya pangkat, nggak boleh bentuknya pecahan. Nah, supaya descending, waktu kita ekspansikan, posisi x harus ada di penyebut. Jadi kita akan faktorin dulu sebelum diekspansiin. X 1 min 2 per x pangkat min 1. Ini maksud dari yang Koko bilang x-nya ada di penyebut. Kemudian yang kedua juga sama. Koko faktorin dulu x square. Sisanya adalah 1 ditambah 1 per x square pangkat min 1. X-nya sudah pindah ke penyebut. Pangkatkan 1 per 1. Jadi kita akan dapat x pangkat min 1. 1 min 2 per x pangkat min 1. Min x pangkat min 2. 1 plus 1 per x kuadrat pangkat min 1. Nah, bentuk inilah yang kita harus ekspansikan. Jadi dua bentuk ini yang kita harus expand. Dengan menggunakan binomial theorem, kita akan bisa ekspansikan bentuk itu dan berubah menjadi, ini Koko ubah jadi 1 per x. Pakai binomial theorem, 1 tambah n x tambah n min 1 per 2 faktorial x kuadrat. Nah, ini hasil ekspansi untuk bagian pertama. Nggak perlu ekspansiin panjang-panjang, kita hanya perlu lihat 3 suku pertama aja. Lanjutin sedikit, min 1 per x kuadrat 1 tambah nx min 1 kali 1 per x kuadrat tambah min 1 min 2 per 2 faktorial x kuadrat dikuadratin. Simplify, lihat 3 suku pertama, itulah jawaban kita. Jadi kalau Koko simplify sedikit, kita akan dapat ini 1 per x, 1 ditambah 2 per x. Ini bisa habis. Tambah 4 per x kuadrat. Dikurang 1 per x kuadrat. 1 dikurang 1 per x kuadrat. Bentuk ini juga bisa habis. Sisanya adalah 1 per x pangkat 4. Tinggal dikali masuk dan disederhanain lagi. 2 per x kuadrat tambah 4 per x pangkat 3 dikurang 1 per x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 4 dikurang 1 per x pangkat 6. Nah, 3 suku pertama dari sini itu adalah sampai pangkat 3. Jadi sebenarnya 2 yang ini kita akan abaikan. Ini kita abaikan. Sehingga jawaban akhir Koko adalah 1 per x tambah 1 per x kuadrat tambah 4 per x pangkat 3. Inilah hasil ekspansi dari fungsi f of x. Satu pertanyaan terakhir. State the restriction which must be imposed on x. Apa restriction? Apa syarat yang harus dipenuhi untuk x? Nah, bagi kalian yang sudah belajar binomial expansion, ada syarat binomial expansion kita valid. Syaratnya adalah modulus dari bagian ini harus lebih kecil daripada 1. Jadi restriction-nya itu adalah
modulus dari min 2 per X harus lebih kecil daripada 1. Satu lagi, N modulus dari 1 per X kuadrat harus lebih kecil daripada 1. Nah, kita tinggal cari solusi dari inequality ini dan kita dapat restriction for X-nya. Karena ada tanda modulus, berarti negatifnya nggak diperlukan lagi. Jadi Koko nggak usah lihat lagi negatifnya. Tinggal kayak gini aja. Kemudian karena pasti positif, ada tanda modulus, kita boleh cross multiply. Koko akan dapat 2 lebih kecil daripada modulus X. Gunakan sifat modulus supaya nggak terlalu lama. Modulus X lebih besar 2, solusinya adalah X kecil min 2 atau X lebih besar daripada 2. Bagian kedua di sebelah sini sama, kita cross multiply. X kuadrat, gunakan sifat modulus. X kuadrat, modulusnya hilang. X kuadrat kecil min 1 atau X kuadrat lebih besar daripada 1. X kuadrat kecil min 1 ini udah pasti kita rejected. Karena bilangan kuadrat nggak mungkin less than negative 1. Jadi bagian ini nggak usah dilihat. Tapi bagian kedua ini kita akan lihat. Karena ada solusi dari sini. Koko sambung ke sini sedikit. Pindah ruaskan. Faktorin. Kemudian bikin garis bilangan. Critical value kita min 1 sampai 1 dan 1 maksudnya. Uji tanda di sini min plus plus. Ambil yang lebih besar dari 0, yaitu yang positif. Nah, terakhir kita tinggal gabungkan, kita tinggal iriskan 2 syarat yang kita udah dapet. Jadi 2 syarat ini kita akan iriskan. Koko tulis keterangan intersection ya, diiriskan. Nah, kalau kalian iriskan kedua syarat ini, irisannya adalah gambar aja satu number line yang gede. X kecil min 1, X besar 1, seperti itu. Yang kedua, X kecil min 2, X besar 2. Berarti ini irisannya. Jadi jawaban akhir kita adalah X kecil min 2 atau X lebih besar daripada 2. Jadi range of X-nya itu adalah X kecil min 2 atau X lebih besar daripada 2. Di mana X bilangan real. Nah, ini penjelasan untuk soal terakhir dari Pure Maths Sample Paper NUS. Penjelasan Koko berakhir sampai di sini. Di kesempatan lain, Koko akan coba bahas bagian mekanik sama statistiknya. Thank you yang udah nonton video Koko. Semoga apa yang Koko bahas di sini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you semuanya.